Ya, kita akan coba melakukan literatur review ya secara singkat menggunakan software MaxQDA. Nah, software MaxQDA ini cuma alat ya. Jadi karena dia sifatnya cuma alat, kemampuan kita menganalisis apa yang ada dalam literatur, kemampuan kita menemukan yang menarik dalam literatur itu semuanya bergantung pada skill kita. Ada bergantung pada kemampuan dan pengetahuan kita. Jadi itu di luar MaxQDA. MaxQDA itu hanya alat bantu. Nah, karena dia hanya alat bantu, berarti yang harus dipertajam semuanya itu ada di sini, ada di strategi kita dalam melakukan riset. Kita harus tahu dulu, kita dalam melakukan riset dan literatur review, apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu aspek apa saja dalam literatur. Itu harus ditentukan dulu, harus clear dulu di awal. Kalau belum clear, maka MaxQDA pun percuma. Gitu. Nah, oleh karena itu, biasanya saya sebelum pakai MaxQDA, waktu saya baru belajar pakai MaxQDA, saya tuh bikin yang namanya riset strategi. Nanti saya akan tampilkan ya di akhir video itu ada link teman-teman bisa klik riset strategi contohnya kayak gimana. Cuman kira-kira seperti ini ya, saya akan buatkan dalam contoh Excel gitu. Nah, jadi riset strategi itu adalah sekumpulan tujuan, pertanyaan penelitian, dan kira-kira aspek apa saja yang mau kita ketahui dalam riset ini. Jadi saya tulis tujuan riset, gitu misalkan. Terus apa yang mau kita ketahui? Berarti kan pertanyaannya apa? Pertanyaan. Lalu kita memasukkan satu hal yang sangat unik di MaxQDA namanya code, code dan subcode. Nah, ini akan sangat bermanfaat nanti di akhir ya. Ini saya akan coba contohin sekarang ya. Jadi, misalkan saya mau melakukan penelitian tentang apa ya, misalkan ya, tentang ini deh, tentang premanisme, tentang persepsi terhadap premanisme. Nah, tujuan risetnya adalah kira-kira, misalkan contoh ya, apa objek mengetahui objek penelitian terkait premanisme. Nah, ini saya mencoba bikin satu konstruksi ya. Gitu. Di tujuan literatur review saya adalah saya pengen tahu selama ini orang-orang tuh kalau meneliti premanisme tuh objeknya apa. Maka pertanyaannya apa objek penelitian yang berkaitan dengan premanisme. Ini kalau saya bisa simplify atau permudah, ini aspek what nih, aspek apa. Nah, biasanya saya di sini ngasih nama kodenya adalah eh, objek penelitian. Subcode-nya nanti mengikuti yang saya temukan. Nah, ini udah satu apa ya? Udah satu struktur nih. Kita udah tahu kita mau nyari apa dan bagaimana cara mencarinya gitu. Nah, terus saya tambahin lagi di sini misalkan mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk memahami premanisme. Berarti kan apa metode penelitian yang digunakan untuk meneliti premanisme? Nah, nih, jadi bentuknya pertanyaan nih. Berarti saya harus bikin code apa nih kira-kira untuk bisa menjawab pertanyaan? Yaitu code-nya adalah metode penelitian. Nah, terus apalagi nih di sini yang kira-kira saya butuh cari gitu. Misalkan saya pengen, oh ya sorry, kalau yang pertama ini nomor dua yang mengetahui objek ini kita biasa nyebut ini aspek what ya apa. Nah, sedangkan yang nomor tiga yang mengetahui objek penelitian itu bagaimana penelitian itu dilakukan gitu ya. Nah, terus kita bisa cari apa lagi nih di sini? Kita bisa cari teori apa yang digunakan mungkin kalau disebutkan. Tuh.
mengetahui teori, konsep atau konsep yang digunakan dalam melihat premanisme. Coba berarti kan apa teori dan konsep yang digunakan dalam melihat premanisme. Nah, berarti di sini adalah quote-nya namanya teori atau konsep. Nah, bisa nggak Mas saya nambahin pertanyaan lain di luar dari, ini kan kon nomor 2, mengetahui objek berarti what ya. Terus mengetahui metode penelitian itu mengetahui how, bagaimana penelitian dilakukan. Terus mengetahui teori atau konsep yang digunakan dalam melihat masalah premanisme itu what. Nah, bisa nggak saya tuh nyari aspek lain? Saya punya ketertarikan gitu. Kenapa sih orang tuh melakukan premanisme gitu? Bisa juga. Jadi dalam literatur review kita bisa memperluas apa yang mau kita cari gitu. Itu hak prerogatif si peneliti. Tergantung apa nih kebutuhan risetnya. Jadi misalkan mengetahui alasan mengapa masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap premanisme gitu misalkan. Berarti di sini pertanyaannya apa nih? Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melihat premanisme? Jadi di luar ini ya, di luar konsep yang kita sering bahas tentang literatur review yang what, when, where dan sebagainya, kita juga bisa nih gitu, faktor persepsional gitu ya. Jadi kita sudah punya struktur nih, kita punya tujuan yang mau kita capai dalam melakukan literatur review. Tujuan tersebut kita ejawantahkan dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab dengan kita membuat struktur coding atau code. Nah, sekarang berarti kita masuk ke MaxQDA-nya. Ini saya masuk ke MaxQDA, testing premanisme. Nah, di sini yang saya harus pertama kali lakukan adalah memasukkan papernya ya. Kita memasukkan paper yang mau kita analisis, yang mau kita lakukan dalam literatur review gitu, yang mau kita analisis aspek-aspek yang tadi sudah kita tuliskan dalam riset strategi. Nah, sekarang saya masukin nih. Ada 3 kalau nggak salah ya. Mana ya? Sebentar. Saya lupa. In satu. Oke. Kita masukkan artikelnya dengan kita pencet teks. Terus kita tuju yang tadi ya. 1, 2, 3. Nah, ini. Kita sudah memasukkan 3 artikel ya, 3 paper yang akan kita lakukan analisis. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat struktur codingnya atau code system. Nah, untuk membuat code system, teman-teman yang sudah melakukan riset strategi seperti yang saya tunjukkan, ini akan sangat mudah. Jadi, lebih mudah nih di sini melihatnya. Di sini kita tinggal bikin code sesuai dengan apa yang kita tulis di code ini. Jadi ada 4 code nih, objek, metode, teori, atau faktor persepsional. Nah, di sini saya masukin objek penelitian, saya bikin code, berarti kan objek riset. Terus bikin code lagi, namanya metode penelitian. Terus teori atau konsep. Terus faktor persepsi. Sekali lagi ya, yang saya tunjukin ini hanya contoh. Jadi teman-teman silakan bisa bikin sesuai apa yang pengen diketahui dari literatur tersebut.
Nah, ini kita sudah bikin struktur code nih. Nah, semua subcode yang saya tulis di sebelah kanan, ini sifatnya open code atau kita tuliskan, kita buat setelah kita menemukan informasi dalam literatur. Gitu kira-kira. Nah, proses selanjutnya adalah kita sudah punya teks, kita tinggal melakukan kodifikasi gitu. Nah, saya akan coba ya, kita membaca abstrak dulu nih. Sini masalah premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat pemuda Pancasila. Dari judulnya aja adalah persepsi masyarakat terhadap organisasi PP Pemuda Pancasila. Nah, berarti yang dilihat sebagai objek adalah persepsi terhadap pemuda Pancasila nih gitu. Nah, di sini kita udah dapat satu informasi nih, yaitu objek risetnya. Kita tulis yang diteliti adalah persepsi terhadap pemuda Pancasila. Jangan lupa selalu dikasih memo setiap bikin subcode. Akan kasih informasi yang detail gitu. Pemuda Pancasila yang diteliti persepsinya, sorry, persepsi PP dalam konteks ini adalah PP pada Kecamatan 50 Pekanbaru. Kita udah punya tuh satu subcode nih. Kita sudah punya satu subcode objek riset. Biasanya nih saya ganti warna juga ya, jadi biar nggak sama. Objek riset sudah warna biru dongker, metode warna biru agak terang, teori warna hijau, misalkan faktor persepsi warna merah. Jangan lupa juga buat ketua kelompok, ini karena kalian ngerjain kelompok, dibagi-bagi. Jadi premanisme satu dikasih namanya siapa nih, siapa yang disuruh ngerjain nih gitu. Misalkan premanisme satu itu dari name nggak ya coba ya. Akhirnya dokumen. Misalkan di sini yang ngerjain adalah eh, Asep gitu ya. Tuh. Terus premanisme 2 yang ngerjain Sasan Mudrik gitu. Terus premanisme 2 yang ngerjain misalkan James. Nah, si ketua kelompok harus bisa eh, ketua kelompok, ketua tim riset yaitu harus bisa ngebagi si literatur ini mau dibaca sama siapa aja nih. Nah, ini enaknya dikasih nama di sini. Jadi nanti ketahuan hasil kerjaannya ini gimana, kerjaan gimana gitu. Nah, terus dari sini kita akan melakukan pembacaan lagi ya, lanjut ya. Ini persepsi terhadap pemuda Pancasila di Kota Pekanbaru. Usahakan ini ya, nggak usah panjang-panjang namanya gitu. Nama code-nya ini kan persepsi terhadap pemuda Pancasila gitu ya. Nah, kita tulis aja nih persepsi PP gitu misalkan ya. Pokoknya di, yang nggak usah panjang-panjang supaya di subcode-nya itu baca semua. Persepsi terhadap PP gitu. Ini nih satu. Nah, terus kita coba baca abstraknya gitu. Nah, dari sini diketahui kalau metodenya itu adalah metode kuantitatif gitu. Jadi pakai survei. Nah, di sini ya pakai survei ya. Jadi karena yang diteliti populasi 150 sampel. Nah, di sini kita menemukan survei nih. Nah, kita tulis survei. Nah, di sini yang ngejelasin soal surveinya itu kita blok terus kita masukin survei satu di sini. Ini juga persepsinya tadi kita masukin. Terus coba kita baca lagi. Ada nggak ya teori atau konsep ya? Di sini coba kita lihat. Nah, ini betul faktor-faktor yang pengaruh persepsi gitu. Nah, di sini ada subjek, objek, konteks. Pas nih. Nah, di sini saya tulis nih subjek, terus
subjek, lalu ada konteks. Lalu lakukan blok lagi, teks, sorry salah. Ini ke subjek, ini ke objek, lalu ini ke konteks. Ini karena saya ngejelasin buat contohin aja ya. Saya nggak pakai memo, cuman buat teman-teman jangan lupa selalu pakai memo. Jadi subjek ini maksudnya apa dijelasin. Subjek maksudnya adalah bla 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 bla. Itu harus clear, harus jelasin. Jadi peneliti satu sama peneliti lain itu bisa saling membaca pikiran satu sama lain dengan baca memonya gitu. Nah, terus di sini lagi nih. Mungkin segitu ya. Nah, dari sini kita udah dapet nih satu satu artikel yang sudah kita kodifikasi gitu. Nah, kita bisa lanjut ke penelitian, sorry, ke literatur yang kedua dan ketiga. Nah, cuman ini kan dilakukan secara berkelompok, jadi penelitian atau literatur yang kedua dan ketiga itu sebaiknya di-split. Jadi bisa dikerjakan berbarengan. Nah, cara splitnya adalah ini satu apa namanya satu code ini kita biarkan seperti ini ya, jangan dirubah-rubah lagi gitu. Jadi si ketua kelompok bertugas memastikan apa saja code yang mau diteliti gitu. Misalkan metode, teori, objek, faktor. Nah, itu ditentukan dulu sama si ketua kelompoknya bersama-sama dengan kelompok. Nah, baru di split dokumennya. Jadi jangan di split dulu terus orang disuruh nentuin sendiri-sendiri. Jangan. Pokoknya yang mau dilihat dalam literatur review, code-nya itu ditentukan bareng-bareng. Nah, subcode-nya nanti bisa mengikuti terserah pada saat si penelitinya masing-masing itu menemukan hal apa nih dalam literaturnya, kayak gitu kira-kira. Nah, ini kita akan coba lakukan splitting dokumen ya. Ini ada di suka lupa-lupa nih soalnya. Import. Nah, ini di teamwork. Nah, ini kalian pencet home, terus dipencet teamwork ya. Teamwork ini nanti kalian ekspor teamwork. Nah, ini misalkan ketua kelompoknya mau mengekspor dokumennya James gitu. Nah, ini kita next. Terus semuanya jangan lupa untuk diklik ya. Jadi ininya diklik semua nih. Kalau si code sistemnya. Lalu next. Nanti kan kita akan ini ya, testing premanisme James gitu. Nah, ini udah berhasil satu. Terus lakukan lagi buat yang si Mudrik. Mudrika diklik. Testing premanisme. Nah, kita akan punya berarti 3 file MaxQDA yang berbeda dari masing-masing peneliti. Nah, di sini udah ada ya. Jadi testing premanismenya ini sudah ada 2 file ya. 3 file. Ada file master testing premanisme, lalu testing premanisme Mudrik dan James gitu. Nah, misalkan kita klik nih yang Mudrik nih. Nah, ini kita udah dapet ya di sini ya. Ini code-nya kayaknya nggak keikut ke ini ya. Nggak ikut eh nggak ikut ke merger ya. Coba kita coba lagi ya. Ini gitu, teamwork, sport, Madrid, terusnya udah ya.
Kalau nggak bisa, berarti nggak apa, gini aja. Kita buka lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, ya udah nggak apa, gini aja berarti. Nah, ini yang sudah diekspor punyanya Mudrik ya. Nanti kalian bikin lagi code sistemnya di sini. Jadi si Mudrik nih bikin lagi nih kode gitu ya. Disamain cara penulisannya. Jadi kalau kalau di sini tulisannya apa? Di master filenya tulisannya metode penelitian. Berarti harus sama metode penelitian besar kecilnya disamain. Metode penelitian. Terus apa lagi nih? Ada faktor persepsi. Pokoknya bener-bener disamain ya. Faktor persepsi. Oh ini salah, harusnya code-nya bareng. Oke, terus ada teori atau konsep. Oke, teori atau konsep. Ini jangan sampai kayak gini ya. Jadi kalau kayak gini kesannya sih teori atau konsep itu adalah subcode dari faktor persepsi. Ini harus dipindahin. Bisa ke atas, pokoknya biar terpisah kayak gini. Terus ada objek riset. Ke terakhir ya, oke. Mau warnanya beda, nggak masalah. Yang penting sama aja ininya. Cara nulisnya. Jadi nggak boleh tuh teori and konsep harus atau gitu. Jadi harus biar nanti kalau digabung sama gitu. Nah ini ceritanya saya akan memainkan role ini jadi mudrik ya. Saya akan uh, membaca artikel efektivitas peran polisian dalam menangani kasus premanisme. Nah di sini berarti kita bisa lihat ya. Pertama dia meneliti efektivitas. Terus di sini yang diteliti objeknya adalah peran kepolisian. Nah berarti di sini kita bisa dapat nih si objek risetnya adalah peran kepolisian. Yang diteliti dalam penelitian ini adalah peran kepolisian. Ini saya tadi sama ya, saya blok lalu drag. Terus di sini pakai perspektif apa nih? Nyata di sini pakai perspektif UU nomor 2 tahun 2022. Jadi teori atau konsep tuh nggak harus teori yang kayak apa ya, realisme dan lain-lain gitu ya. Tapi bisa juga perspektifnya. Oh, ternyata perspektif hukum nih. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Oke, blok draft. Nah, ini skripsi ya, jadi 100 halaman nih. Saya akan coba cari yang cepat ya. Kalau ada abstrak atau apa yang bisa dibaca. Nah, ini abstrak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah premanisme. Latar belakangnya oleh banyaknya kasus, bla 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 bla. Bagaimana pengaturan hukum premanisme, sejauh manakah peran kepolisian, serta faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya premanisme. Nah, di sini kita udah bisa lihat nih, tujuan penelitiannya adalah dia mau meneliti sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi si premanisme dan faktor apa yang menyebabkan timbulnya premanisme. Jadi dia meneliti peran kepolisian dan faktor yang menimbulkan premanisme. Nah, di sini menggunakan metodologi wawancara. Nah, di sini metode risetnya adalah wawancara, berarti kualitatif ya. Wawancara. Berarti di sini kita blok, tulis wawancara. Kayak gitu. Menunjukkan bahwa ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang premanisme. Akan tapi, oke, faktor yang menyebabkan premanisme adalah faktor ekonomi. Nah, di sini berarti kita faktornya adalah faktor ekonomi. Oh, ini faktor persepsi salah. Ini bukan faktor munculnya premanisme, tapi faktor persepsi berarti beda. Nah, di sini kita dapat apa lagi ya? Coba ya. Ya, dibaca sendiri nanti ya. Ya, pokoknya seperti itulah kira-kira. Nah, ceritanya ini si Mundrik udah dapat nih. Ini nih. Apa namanya? Literatur review dari penelitiannya siapa nih? Ahmad Rifai kayak gitu. Nah, ceritanya ini kita close. Nggak usah di-save ya. Jadi karena dia udah otomatis save gitu. Selama online, ini kita close aja.
Nah, yang ini punyanya Asep juga di close. Nah, sekarang ketua kelompok harus melakukan merger, merger MaxDA gitu. Jadi punyanya teman-teman kalian yang sudah dikerjain itu di merge jadi satu file lagi. Nah, ini new project, premanisme merger, merge. Oke. Nah, yang dilakukan oleh si ketua kelompok adalah memencet tombol yang tadi, teamwork, ya atau merge ya. Coba ya, coba kita pencet merge ya. Ini yang ada di sini. Terus S2023 punyanya James. Ini bukan ya. Hmm, oke, sebentar, sebentar. Ke import ya. Saya agak lupa nih. Ini punyanya Mudrik ya. Oh, ini diklik. Next. File systemnya juga di import. Oke, saya akan pakai MaxDA dalam perspektif ketua kelompok ya. Berarti ini testing premanisme. Nah, ini yang punya saya ya, dari ketua kelompok gitu. Nah, saya harus masukin nih punyanya si Mudrik yang udah dikerjain tadi gitu. Kita teamwork, kita merge ya coba ya. Nah, sip. Jadi semudah itu ya. Jadi punyanya Mudrik ini udah masuk nih di sini nih. Tadi kita lihat kita itu masukin premanisme itu kan cuman mana nih? Oh, ini kita masukin metode penelitian premanisme itu hanya survei. Nah, ini punyanya Mudrik yang wawancara udah masuk. Jadi udah dalam satu code yang sama nih gitu. Terus di sini objek risetnya kalau yang punya Asep itu kan itu persepsi masyarakat terhadap PP. Nah, sedangkan punya Mudrik itu peran kepolisian udah jadi satu nih. Nah, ini udah jadi satu code yang sudah siap diolah kayak gitu istilahnya. Nah, dari sini kita tinggal ngebaca lagi nih tujuan kita tadi di awal spesies strateginya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan pertama. Apa objek penelitian yang berkaitan dengan premanisme? Gitu. Nah, berarti kan kita di sini buka objek penelitian itu dijawab dengan, sorry, tadi di objek penelitian. Nah, kita tinggal klik semua code-nya, lalu teman-teman klik code, subcode statistik, lalu ini yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, sorry, dipindahin semua ke kanan. Terus code segmen, ingat yang mau kita cari adalah objek penelitian, metode, teori konsep, faktor persepsi. Nah, ini kita run lagi MCDA-nya. Oke, ini sudah bentuk grafik nih. Jadi kita kalau ini tabel, ini grafik ya. Nah, ini faktor persepsinya itu konteks, objek, subjek. Ini karena cuma dua dapetnya ya, jadinya dikit ya. Tiga maksudnya. Terus teori konsepnya itu Undang-Undang Nomor 2 2022. Coba kalau semuanya dapat teori yang konsep yang berbeda-beda ini kan jadi bisa lihat ya kayak gini. Terus metodenya 50% survei, 50% wawancara. Objek risetnya persepsi dari PP dan peran kepolisian.
Nah, itu akhir dari literatur review yang harus kalian lakukan di MaxCDA. Jadi, saya mau melihat ada grafik yang ditunjukkan gitu dari hasil pekerjaan satu kelompok berlima atau berenam ya gitu. Itu kira-kira